Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah memberikan bagi kami untuk melanjutkan sesi perenungan firman. Biar Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami terus memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita lanjut lagi dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berada di kitab Galatia pasal 2 dengan judul perikop Paulus diakui oleh para rasul. Haleluya. Ada 3 perikop di sini. Paulus diakui oleh para rasul, kemudian Paulus bertentangan dengan Petrus, dan yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Masuk saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, pun juga kubawa juga. Jadi waktu setelah dia tinggal di Yerusalem, sebelumnya itu, ya. Waktu dia dari ini, Kilikia, ya. Waktu dia menginjil di daerah Kilikia dan Syria dan Kilikia. Ya. Dia katakan kemudian setelah lewat 14 tahun, jadi rupanya dia 14 tahun bersama-sama dengan rekan-rekannya. Aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus, pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu kenyataan. Ya, jadi dia tidak pergi sembarangan, berdasarkan penyataan Tuhan. Aku pergi berdasarkan suatu kenyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Haleluya. Secara khusus, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Haleluya. Selanjutnya, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Titus. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita, orang-orang yang musuh. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Haleluya. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Haleluya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi ada pembagian tugas. Haleluya. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan dan melakukannya.
dan mengingat orang miskin. Kemudian perikop selanjutnya, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya. Kefas Petrus. Sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Haleluya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hiduplah secara jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Haleluya. Ini masalah-masalahan saja. Istiadat ya. Haleluya. Kemudian selanjutnya, perikop selanjutnya, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Haleluya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah berombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Haleluya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya. Itulah 3 perikop yang kita baca dalam Galatia pasal 2. Ya, yang pertama, Paulus diakui oleh para rasul, diakui sama dan diterima ya, sehingga mereka berjabat tangan di sana. Haleluya. Kita jelaskan tadi. Ya, di dalam ayat berapa tadi? Nah ini. Nah ini. 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul supaya orang-orang bersunat, ia juga, maksudnya Yesus, ia juga yang memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus maksudnya, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka juga kepada orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan dan melakukan. Jadi itu sebagai tanda mereka diterima. Paulus diterima oleh rasul-rasul yang lain ya, diakui. Sehingga mereka membagi tugas. Paulus itu melayani orang-orang yang tidak bersunat. Itu dia diutus ke Asia. Haleluya. Dan katakan bukan bangsanya.
ada pertentangan sedikit di sini karena ya rupanya Kefas ada sedikit masalah makan minum ya, mereka dikatakan itu. Ya, Paulus bertentangan dengan Kefas dan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut melakukan berlaku munafik dengan dia. Nah ini bahaya. Ikut-ikutan. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret juga. Ya, mereka semua. Nah, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak dengan izin, maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, ya dia tegur. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara kafir, secara Yahudi? Tegur Paulus. Kefas ditegur Paulus. Haleluya. Kefas Petrus. Kemudian yang selanjutnya, yang terutama juga untuk orang Kristen bukan keturunan Yahudi. Dikatakan maksudnya itu yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Dijelaskan sini. Menurut kalian kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya karena iman dibenarkan karena iman. Haleluya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman ya dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus katakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, nah itu maka dikatakan apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah orang dosa? Sekali-sekali tidak. Ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Paulus katakan, dia telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup, ya supaya dia hidup untuk Allah. Haleluya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Ya. Paulus katakan, ya, hidup bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam dia. Haleluya. Saya percaya juga kita hari-hari ini pengikut Kristus. Itu yang terus terjadi, dikerjakan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, bukan aku lagi yang hidup, ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh karena iman. Dan iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkan diri, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Sehingga dikatakan, maka aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Harus tegaskan. Seandainya ada kebenaran oleh karena melakukan hukum Taurat, maka dia katakan sia-sialah kematian Kristus. Jadi semuanya ini oleh karena kasih karunia. Sampai hari ini kita terima juga, bukan karena apa-apa, bukan karena kita, bukan karena kuat kita, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Dipanggil dalam panggilan yang kudus, panggilan yang mulia. Itu sebabnya kita terus bersyukur apapun yang terjadi atas kehidupan kita terus bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita semakin disempurnakan. Ya, semakin dibaharui dari sehari ke hari sehingga pribadi Kristus, karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau mata kita tetap tertuju kepada Dia, iman kita tetap tertuju kepada Dia. Haleluya. Hidup kita tuh fokus kepada Dia. Saya pernah katakan bahwa Yesus itu adalah titik sentral pergerakan, pusat segala-galanya. Kalau bagaikan jarum jam itu diutamakan, dia adalah titik sumbu pusat. Nah,
kita ada di sekitarnya bergerak dalam pergerakan Roh Kudus untuk senantiasa memuliakan namanya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, penguasa alam semesta, penguasa hidup kita, kepala tubuh Kristus, kepala gereja. Dia sendiri juga lah yang akan terus berkarya dan rohnya dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengenal lebih dalam lagi, lebih lagi dan lebih lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Terpujilah namamu Bapa untuk firman-Mu kali ini. Terbatas kami memahami, tapi Roh Kudus terus menolong kami. Roh Kudus adalah guru yang agung yang akan terus menjelaskan secara sempurna dalam kehidupan kami akan setiap benih-benih firman, sehingga olehnya kami dikuatkan, dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak. Terpujilah Bapa, segala puji, syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang terus menyukai kami dan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Shalom.